penghentian alih fungsi lahan di kawasan Ciwidey yang milik PT PN yang sampai saat ini puluhan ribu areal tanah tidak tersertifikat. Baik, terima kasih teman-teman. Pagi hari ini saya dan Dirut PT PN, Dirut PJT, Kepala PSDA Provinsi Jawa Barat, Kepala PU Provinsi Jawa Barat itu datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan menemui Pak Direktur untuk bersama-sama membahas satu penataan aset-aset milik negara, milik BUMN yang sampai saat ini puluhan ribu areal tanah tidak tersertifikat, sehingga kita ingin mendorong segera dilakukan sertifikasi. Yang kedua adalah memiliki kelengkapan administrasi seperti izin lokasi, HGU yang habis bertahun-tahun tidak berproses, kita ingin dorong untuk berproses. Kemudian yang ketiga adalah mengembalikan kembali fungsi-fungsi hutan pada fungsinya, mengembalikan kembali fungsi perkebunan pada fungsinya, mengembalikan kembali fungsi sungai, baik yang dikelola oleh BPWS, oleh PJT maupun oleh PSDA untuk kembali sebagai fungsi sungai. Sehingga ada resiko di situ. Resikonya adalah areal-arealnya dihuni orang lain, dikuasai oleh orang lain, sehingga ketika dihuni oleh orang lain, dikuasai orang lain, kita akan melakukan langkah-langkah penertiban sebagaimana yang sudah dilakukan dalam 10 bulan terakhir. Nah, sehingga kita bisa melihat dalam 10 bulan terakhir ini, waktu saya menjabat, saya melakukan penanganan di Bogor, di Hulu, melakukan penanganan di Bekasi. Sampai hari ini arealnya relatif sangat bagus, airnya mengalir yang baik. Hari ini kita rawat dan kita akan bergerak ke selatan karena banyak areal di lereng-lereng gunung itu berubah menjadi areal pemukiman dan areal perkebunan sayur dengan resiko longsor dan banjir yang sangat tinggi. Sehingga kita ingin mencoba memitigasi, mencegah bencana terjadi di Jawa Barat dengan cara menghijaukan gunung, menghijaukan lereng, mengembalikan kembali fungsi pesawahan, mengembalikan kembali fungsi sungai, karena biaya pencegahan lebih murah dibanding dengan recovery bencana. Itu saja, dan kita menjadikan KPK sebagai mitra untuk melakukan koordinasi dan membangun arah agar pembangunan sesuai dengan koridor undang-undang dan sesuai dengan koridor pembangunan yang berbasis ekologi. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Gantiar bisa disampaikan tanggapan dari Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Hari ini kami kedatangan Pak Gubernur Jawa Barat bersama tim dengan rekan-rekan dari sektoral, dari PJT ada, dari PTPN juga ada. Beliau menyampaikan prinsipnya, beliau melihat dinamika cuaca maupun dinamika lingkungan saat ini perlu dilakukan langkah-langkah upaya strategis untuk mengantisipasi daripada hal-hal yang bisa terjadi. Seperti contoh yang ada di Sumatera, ya. Ini beliau tidak ingin terjadi khususnya di Jawa Barat. Dan beliau menyampaikan salah satu mitigasinya yaitu meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap apa yang menjadi persoalan-persoalan tadi. Dan kemudian beliau menyampaikan potensi untuk menguatkan ketahanan lingkungan kita siap ada, yaitu dengan memanfaatkan berbagai macam lahan tidur maupun aset-aset yang dimiliki oleh rekan-rekan dari sektoral, ada PTPN maupun ada dari PU, di mana ada beberapa aset yang akan difungsikan kembali, yang akan dilakukan langkah-langkah revitalisasi untuk ketahanan lingkungan. Dan dari pemerintah Jawa Barat kami minta dari KPK untuk menguatkan langkah-langkah ini supaya bisa terrealisasi dan Jawa Barat bisa mengantisipasi jika terjadi perubahan iklim maupun iklim ekstrim terhadap potensi adanya bisa banjir maupun bencana alam yang lainnya. Dan dinilai itu akan lebih mahal jika itu terjadi dibandingkan kita mencegah untuk kita lebih murah dan efisien. Prinsipnya KPK siap membantu pemerintah Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat mengelola ketahanan lingkungan dan memitigasi lingkungan tidak terjadi bencana. Terima kasih. Ya. Mohon izin kan, Ya. Mungkin baru-baru izin Fadli dari Kumparan. Sebelumnya kan beberapa waktu yang lalu, beberapa lama setelah banjir Sumatera itu kan kampus saya Kabupaten Bandung juga kena banjir. Nah, apakah kedatangan Kang Deddy bersama teman-teman dari PTPN dan yang lainnya itu juga termasuk untuk melakukan berupaya untuk
menindaklanjuti penanganan banjir yang terjadi sebelumnya? Ya baik, banjir di Bandung ini langganan dalam setiap tahun dan tanpa penyelesaian. Hari ini ada sedikit peningkatan karena perubahan alokasi. Kita lihat di Bandung hampir tidak ada lagi sawah, tidak ada lagi rawa, tidak ada lagi danau. Semuanya sudah berubah jadi pemukiman. Saya berikan contoh, kawasan pemukiman elit itu apa yang dilakukan awal adalah mereka menguruk. Menguruk itu ngambil tanah dari mana? Dari tempat lain, sehingga tempat lain mengalami penurunan permukaan, kawasan elit mengalami peningkatan permukaan, sehingga ketika hujan tiba, yang korban itu yang mengalami penurunan permukaan. Nah, yang di Bandung ini itu mereka tinggal di kawasan BBWS, daerah aliran sungainya Citarum, dan PSDA. Nah, kemudian solusinya adalah mereka hari ini sudah mulai direlokasi. Disiapkan tempat untuk kontrak selama setahun oleh Pemprov Jabar, dan selanjutnya nanti kita akan melakukan pembebasan lahan. Dan setelah pembebasan lahan, maka nanti wilayah-wilayah yang biasa dikenakan banjir itu nanti sudah menjadi kawasan sungai dalam pelebaran sungai, maupun membangun kawasan-kawasan penyerapan air lainnya. Bikin pumpung ini yang akan dilakukan, sehingga kita tidak lagi merenungi bencana dalam setiap tahun, kita mencari solusi. Dan yang berikutnya adalah penghentian alih fungsi lahan di kawasan Ciwidey yang milik PT PM, yang sekarang pohon tehnya ditebangin dirubah menjadi kebun sayur. Kemudian sebagian areal tanah kehutanan yang berubah jadi kebun sayur. Ini yang akan kita gerakan, kita rubah menjadi perkebunan teh dan perkebunan tanaman keras yang dikelola oleh Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Untuk izin relokasi gimana Pak? Ya. Relokasi gimana? Yang pertama sekarang kita belum memikirkan tempat relokasinya di mana dulu. Mereka kontrakin aja dulu rumah selama setahun, tenang dulu. Nah, mungkin mulai Januari kita akan menentukan titik relokasi mereka.